Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya mahasiswa STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Saya akan mengerjakan tugas UAS MKDDTK dengan dosen pengampu Dr. Hajah Yayah Rukiah MPD. Kali ini saya memilih tugas wawancara tentang faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat perkembangan anak. Alhamdulillah, di samping saya sudah hadir narasumber yaitu Ibu Ida Zuraidah SPD. Selamat malam, Bu Ida. Selamat malam, Pak Taufik. Baik, Bu Ida. Terkait faktor-faktor yang dapat menghambat tumbuh kembang anak, ini perlu kita waspadai agar ibu-ibu dapat menghindari faktor-faktor tersebut. Oh ya, Bu. Boleh bertanya, Bu? Boleh. Ada berapa faktor yang dapat menghambat perkembangan anak? Berbagai faktor yang bisa menghambat perkembangan anak, Pak Taufik. Ya. Pada dasarnya, terdapat banyak faktor yang bisa menjadi hambatan perkembangan anak. Ya. Mulai dari faktor yang bisa diubah, misalnya keturunan, hingga faktor yang tidak bisa diubah, yaitu pola asuh. Oh, jadi faktor yang tidak bisa diubah itu adalah faktor keturunan ya? Iya, betul. Dan yang bisa diubah itu adalah faktor pola asuh, kan gitu? Iya, betul. Oh iya, betul, jadi betul. pola asuh yang apa namanya sekiranya yang pola asuh yang baik mungkin ya, yang tidak baik atau yang istilahnya yang kurang baik lah, kan gitu. Iya, betul. Boleh bertanya lagi, Bu Ida ya? Silakan. Nah, pertanyaan kali ini tentang lingkungan nih. Terkadang ibu-ibu yang kurang tahu tentang lingkungan, ibu-ibu di lingkungan tersebut, bagaimana menanggapi lingkungan tersebut, ya kan? Jadi kondisi yang seperti apa yang dapat menghambat perkembangan anak, Ibu? Lingkungan yang seperti apa gitu? Nah, dari kondisi lingkungan yang penuh dengan tekanan. Yang penuh dengan tekanan ya? Iya, lingkungan yang memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Karena terkait dengan stimulasi fisik dan psikologis. Oh iya, fisik dan psikologis di situ ya? Iya, beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini ya. Itu meliputi lingkungan sosialnya, hubungannya dengan keluarga, hubungannya dengan teman sebaya. Ya. Terus seorang anak itu yang tumbuh di dalam keluarganya yang penuh kasih sayang, umumnya akan memiliki keterampilan sosial dan interpersonal yang kuat. Sedangkan anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh tekanan, dia akan berbeda dengan anak yang dibesarkan dengan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Karena tekanan-tekanan itu ya, mungkin ya. Itu yang bisa menghambat perkembangan anak. Jadi anak tidak bebas seperti itu. Betul. Nah, sekarang ini Bu, kalau terbatasnya aktivitas fisik itu anak yang seperti apa ya? Istilahnya keterbatasan mental kah? Apa keterbatasan pergerakannya atau aktivitasnya gitu? Nah, terbatasnya aktivitas fisik itu kita juga harus apa arti aktivitas fisik dulu ya? Aktivitas fisik itu yang dimaksud dengan aktivitas fisik di sini mengacu pada waktu bermain normal dan aktivitas olahraga yang membantu meningkatkan kekuatan otot dan massa tulang. Nah, olahraga yang tepat yang membantu dalam anak untuk tumbuh dengan baik itu olahraga ya. Selain itu olahraga juga dapat membantu anak tetap sehat untuk melawan penyakit dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Terutama jika kan kadang-kadang kita melarang anak untuk main di luar. Ternyata anak itu main di luar sangat bagus sekali, di luar ruangan maksudnya. Jadi aktivitas ini membuat anak itu terpapar mikroba sehingga membantu tubuhnya membangun
resistensif dan mencegah alergi. Oh Gitu. iya. Jadi itu untuk bukan karena dia maaf ya, lumpuh atau apa begitu ya. Ini aktivitas fisik kan gitu ya. Ya intinya itu apakah itu juga salah satu penghambat gitu. Kalau Lumpuh ya, semacam orang lumpuh kan gitu. Lumpuh apa dia eh, apa pergerakannya dalam istilah tidak sempurna lah kan gitu ya. Iya, tetapi tidak menghambat untuk dia beraktivitas. Kita sebagai orang tua kadang-kadang kan mempunyai anak lumpuh malahan disembunyikan ya, Pak Taufik ya. Seharusnya nggak boleh begitu. Hayo kita ajak anak kita untuk main di luar ruangan. Pertama untuk support dia supaya dia semangat. Yang kedua juga untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Jadi kan rasa percaya diri itu bisa menimbulkan, kalau bahasa itunya ya apa? Pokoknya menimbulkan semangat deh. Jadi tidak ada. Jadi perkembangan itu kan kalau dia semangat, jadi perkembangannya itu akan perkembangan dan pertumbuhannya itu akan bertambah. Siapa tahu mendorong untuk sembuh ya kan. Iya, begitu. Insya Allah, amin. Yo, itu untuk keterbatasan fisik, untuk aktivitas keterbatasan fisik ya Bu ya. Nah, yang poin 3 ini Bu, untuk malnutrisi. Tentunya malnutrisi ini berkaitan dengan gizi ya. Itu berkaitan dengan gizi, dengan asupan makanan yang bagus buat anak, yang penuh vitamin, yang penuh yang bisa disebutkan kalau dari bahasa kedokteran 4 sehat 5 sempurna ya kan gitu. Nah, ya betul. Kadang dari malnutrisi, nutrisi sendiri itu adalah faktor penting dalam pertumbuhan, karena semua yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki diri berasal dari makanan yang anak makan. Kadang ya kita di lingkungan kita itu yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu mereka kurang paham. Kadang banyak loh Pak, ibu-ibu, kalau anaknya makan ikan, jangan banyak-banyak makan ikan, nanti cacingan. Itu salah besar. Jangan banyak-banyak makan daging ayam, nanti mencret. Itu salah besar, karena ikan dan daging ayam itu kan termasuk dalam 4 sehat 5 sempurna, yaitu lauk pauk ya. Tapi tidak juga harus berlebihan kali ya. Oh tidak, bisa diganti dengan istilahnya dengan tahu yang murah meriah Pak, tapi bergizi. Gitu loh. Terima kasih Bu ya. Nah, lantas poin 4 ini. Poin 4, tidak ada kedekatan emosional dengan anak. Nah, di sini nih cenderung orang tua mengabaikan anaknya yang pada saat itu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari anaknya, dan kedekatan emosionalnya tidak ada. Nah, bahkan itu mungkin akan merubah pola pikir anak atau menghambat perkembangan anak itu Bu. Iya, sangat betul. Tidak ada kedekatan emosional dengan anak, karena keluarga itu memiliki dampak paling besar dalam menentukan cara anak berkembang secara fisiologis dan sosial. Nah, pertumbuhan paling positif terlihat ketika keluarga menginvestasikan waktu, energi, terutama cinta untuk perkembangan anaknya melalui kegiatan bersama seperti membaca buku cerita. Sekarang kan kita lagi giat dengan literasi ya Pak ya. Nah, membacakan cerita atau bermain bersama itu sangat sangat penting ya. Sangat penting ya dalam perkembangan anak. Dalam perkembangan anak ya. Ya. Biar mereka sedikit punya wawasan dan sekalian mengerti apa yang diceritakan oleh orang tua, dan mereka akan memahami bahwa itu kasih sayang orang tua kan gitu mungkin. Iya, karena kalau kita mengajarkan anak membacakan buku cerita di sembari tidur atau bermain ya Pak ya, serta melakukan percakapan mendalam yang bermakna, itu di diri anak itu akan tumbuh rasa percaya diri, rasa pokoknya rasa cinta deh, rasa sayang itu loh. Jadi itu kan akan membuat dia berbahagia, senang. Nah disitulah nanti pertumbuhan dan perkembangannya juga akan bagus. Terima kasih untuk poin 4-nya Bu Ida. Nah ini pengaruh. Nah terkadang geografis ini kalau untuk ya mungkin untuk orang-orang yang di luar sana tahu lah geografis ya. Kalau untuk di kampung kan kalau kita menjabarkan terhadap orang penduduk yang jarang sekali tahu apa itu geografis Ibu. Nah sekarang ini
poin nomor 5 ini Bu, pengaruh geografis itu apakah sangat mempengaruhi sekali terhadap perkembangan anak, penghambat ya, itu penghambat perkembangan anak. Pengaruh geografis ya Pak, Ya. itu berarti lingkungan sekitar anak tersebut itu sangat mempengaruhi sekali Pak. Kita, nah sekarang kita aja nih Pak, tapi kan tinggalnya di sekitar pabrik ya. Pabrik, nah cuacanya emang cuaca kadangan tidak mendukung, karena juga kadangan dari polusi pabrik, dari bau itu juga sangat mempengaruhi dalam bentuk ritme anak, kan suka alergi, kesehatan anak menurun. Nah itu sangat mempengaruhi sekali. Berarti itu Bu masuk dalam poin 7 juga ya. Dari poin ke-7 ini polusi udara ya. Iya, jadi itu bisa masuk dari situ ya. Pengaruh geografis, di mana letak tinggal, di mana ininya geografisnya seperti apa, keadaannya seperti apa, kan seperti itu ya. Betul. Nah, jadi intinya ditambah ada poin semacam poin 7 ini Pak ya, polusi udara. Nah itu sangat buruk sekali ketika polusi udara sudah tercemari oleh udara-udara yang memang keluar daripada industri-industri, daripada peternakan yang mengeluarkan bau busuk, mungkin kan seperti itu Bu ya. Jadi pengaruh udara, geografis, polusi udara itu sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak ya, gitu ya. Itu akan menimbulkan gejala-gejala, mungkin bisa saja sakit, bisa saja alergi yang gitu. Karena ya udara itu kan langsung berkaitan dengan penciuman kita, dengan napas kita yang setiap hari-hari dihirup ya Bu ya. Seperti itu mungkin ya. Nah sekarang yang poin 6 aja, kita dari poin kita udah bahas, saya udah menanyakan sama Ibu tentang poin 5 dan poin 7 sekaligus. Nah ini status sosial ekonomi bawah Bu nih. Terkadang di kamu kan Ibu tahu sendiri lah ya keadaan status, apalagi di masa musim pandemi seperti inilah ya kan gitu. Rentan sekali orang kurang perekonomiannya kan gitu. Nah ini status sosial ekonomi bawah apa ya nih Bu yang bisa menyebabkan faktor-faktor perkembangan anak ini? Status perekonomian bawah ya, karena apa? Kadangan kalau ekonomi di bawah berarti kan dia dari pola makannya juga kurang baik ya. Jadi nutrisi yang didapatkan anak itu kurang Pak, kurang mencukupi. Nah, jadi kan tumbuh anak yang nutrisinya kurang, jadi kan tumbuhnya itu kurang maksimal Pak. Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan anak tidak maksimal. Makanya sekarang negara kita itu, khususnya Indonesia, menggiatkan untuk anak-anak bebas stunting Pak. Oh iya, bebas stunting. Iya, makanya kita kan kadang ya kalau kalangan atas sih kita nggak usah meragukan ya Pak ya, dari pendidikannya pasti oke, pola makan dan nutrisi yang dia dapat anak-anaknya juga oke. Tapi kan kalau yang kalangan bawah sekarang kan kerja susah, jadi kan boro-boro Pak, dia mau yang penting makan kenyang. Jadi itu begini, daya beli masyarakat menurun ya, turun lah ya, memang nggak mampu untuk membeli sesuatu yang memang makanan itu yang bagus buat anak-anaknya ya, mungkin seperti itu ya. Jadi yang seharusnya yang sekarang mungkin dinikmati oleh orang-orang seperti itu ya, mungkin saja bisa membeli yang hal-hal yang memang bagus buat anaknya, mungkin kan gitu ya. Nah, dari penghasilan orang tuanya mungkin yang tidak bisa membelikan itu susu semacam gitu ya, apa makanan-makanan yang enak yang pantas buat anak kan gitu ya, yang betul. Nah jadi mungkin dari faktor tersebut itu yang disebut ekonomi bawah mungkin Bu ya, yang gitu. Iya, karena sekarang keadaan sekarang aja deh Pak, jadi orang-orang tuh beranggapan yang penting kita makan asal kenyang aja deh, tanpa memikirkan nutrisinya itu, istilahnya vitaminnya atau apa. Karena ketidakmampuannya, mungkin asal ada bisa kenyang, bisa makan, bisa bertahan hidup, mungkin kan seperti itu ya. Karena memang
daya beli yang terbatas kan gitu. Nah, beda lagi dengan mungkin orang-orang menengah ke atas ya, mungkin itu. Jadi itu faktor-faktor hanya yang termasuk faktor-faktor ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya yang telah bersedia untuk memberikan ilmu yang terkait faktor-faktor apa yang menghambat tumbuh kembang anaknya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Ya kan, gitu. Jadi supaya saya juga sebagai mahasiswa tahu apa namanya yang disebut faktor-faktor penyebab penghambatan pertumbuhan kembang anak ini kan gitu. Nah, sebelum saya tutup Ibu wawancara ini, izinkan saya mau mengucapkan terima kasih. Oke. Baik. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Zuraidah SPD, beliau dari KPM Kecamatan Jowilan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bupati Serang yang telah memberikan beasiswa S1 PAUD untuk kami. Saya bangga dengan Ibu Bupati Serang. Dan saya berterima kasih kepada STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Semoga Ibu Bupati dan STKIP Rangkas Bitung selalu jaya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.